Cerita dimulai dengan berlatarkan di pagi yang berkabut, saat matahari masih bersembunyi di balik awan. Suasana tampak tenang dan damai. Rumah-rumah di depan mata baru saja terbangun dari kegelapan malam. Pemandangan ini berasal dari sebuah kota kecil di timur laut Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Massachusetts, di sebuah kota tepi pantai bernama Manchester. Di sana, sebuah kapal kecil bernama Claudia Mary perlahan bergerak, bersiap untuk memancing di laut. Di atas kapal itu, seorang pria bernama Lucas sedang bercanda dan bermain dengan keponakannya, Patrick. Saat itu, Patrick masih kecil, polos, dan penuh kebahagiaan. Lucas yang masih muda menunjukkan kasih sayang besar kepada keponakannya. Meskipun terlihat seperti momen bermain biasa, adegan ini merupakan salah satu momen paling bahagia mereka dalam keseluruhan cerita. Sebab tak lama setelahnya, kehidupan mereka mulai dihantui awan gelap dan kesulitan. Waktu berlalu. Bertahun-tahun kemudian, salju tebal turun dari langit. Adegan bahagia tadi hanyalah kenangan yang tersimpan dalam benak Lucas. Kini, dia telah meninggalkan kampung halamannya di Manchester dan hidup sendirian di Boston. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai petugas kebersihan. Tugasnya termasuk menyekop salju dari jalanan, memperbaiki keran bocor, membersihkan toilet tersumbat dengan tangan, dan membawa sampah penduduk ke bawah. Pekerjaan Lucas tidak hanya membosankan dan melelahkan, tetapi juga seringkali mendapat perlakuan diskriminatif. Suatu hari dia diminta memperbaiki pipa di rumah seorang penghuni perempuan. Sikap angkuh penghuni tersebut membuat Lucas merasa tidak nyaman. Bahkan, permintaan Lucas yang wajar dianggap sebagai sesuatu yang salah, hingga dia mendapat keluhan yang akhirnya sampai ke telinga atasan Lucas. Keluhan seperti ini bukanlah yang pertama kali dialami Lucas. Selain kesulitan yang datang dari orang lain, Lucas juga menghadapi banyak masalah dalam dirinya sendiri. Sikapnya yang kasar dan tidak ramah membuatnya dijauhi. Bahkan untuk sekadar menyapa "selamat pagi", Lucas enggan melakukannya. Hidupnya yang suram dalam beberapa tahun terakhir membuatnya tidak peduli pada dunia di sekitarnya. Di bar, seorang perempuan mencoba mendekatinya, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Ketika dua pria di seberang meja menggosipkannya, Lucas langsung memukul salah satu dari mereka, yang berakhir dengan perkelahian. Dari tindakannya, jelas bahwa Lucas pernah mengalami trauma besar yang membuatnya begitu sensitif dan mudah marah. Apa sebenarnya yang telah dia alami? Ceritanya akan terungkap seiring berjalannya waktu. Kita masih belum mengetahui sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Kehidupan Lucas sebelumnya berjalan dengan tenang, meskipun terasa hampa dan membosankan. Suatu hari, saat dia sedang menyekop salju di depan rumah, sebuah telepon tiba-tiba datang. Telepon itu membawa kabar yang lebih menggelapkan hidupnya. Kakak laki-lakinya, yang juga ayah dari Patrick, mengalami serangan jantung mendadak dan sedang kritis. Dengan panik, Lucas langsung mengemudikan mobilnya secepat mungkin menuju rumah sakit. Namun, saat dia tiba, nyawa sang kakak sudah tidak dapat tertolong. Kakaknya telah meninggal 1 jam sebelumnya. Berita kematian itu membuat Lucas terpaku dalam kebingungan. Di dalam lift menuju kamar jenazah, pikirannya kembali ke beberapa tahun sebelumnya, saat kakaknya didiagnosis menderita penyakit jantung. Saat itu, keluarga mereka berkumpul di sekitar tempat tidur rumah sakit. Kakaknya terlihat terpukul mendengar bahwa usianya hanya tersisa 5 hingga 10 tahun. Ayah mereka mencoba menenangkan suasana, tetapi istri sang kakak yang kecanduan alkohol malah tidak peduli dan memilih pergi. Kenangan itu begitu jelas dalam ingatan Lucas, namun kini bertahun-tahun kemudian ayah mereka telah meninggal. Sang istri telah meninggalkan keluarga setelah perceraian, dan kakak Lucas yang paling dekat dengannya kini terbaring kaku di kamar jenazah. Kehilangan kakaknya berarti Lucas tidak lagi memiliki keluarga dekat untuk diandalkan. Setelah memberi penghormatan terakhir, Lucas segera mengurus keperluan pemakaman. Salah satu teman dekat kakaknya, Josh, dengan sukarela membantu mengurus jenazah di rumah sakit. Sementara itu, Lucas pergi ke sekolah untuk menemui Patrick, keponakannya yang masih belum mengetahui kabar duka tersebut. Musim dingin di Manchester tetap suram tanpa sinar matahari.
Pohon-pohon yang jarang berdiri di tepi jalan menciptakan suasana hening yang menyelimuti udara dingin yang menusuk tulang. Dalam perjalanan itu, Lukas kembali tenggelam dalam pikirannya, mengingat pagi hari di masa lalu ketika mereka pergi memancing bersama. Hari itu, mereka membawa kapal kecil mereka ke tengah lautan luas. Patrick menangkap seekor ikan besar, dan semua orang bersorak kegirangan. Lukas segera membantu, dan kakaknya meninggalkan kemudi untuk mendukung putranya. Suara tawa mereka yang penuh kebahagiaan terasa masih menggema di lautan, seolah belum terlalu jauh pergi. Namun, kali ini, tujuan Lukas menemui Patrick adalah untuk memberitahukan kabar duka tentang kematian ayahnya. Sebuah momen yang tidak pernah dia bayangkan harus dihadapinya. Perjalanan menuju Manchester terasa berat dan panjang. Kenangan Lukas terus membayang di benaknya. Ia teringat hari itu, ketika mereka kembali dari perjalanan memancing. Saat itu hidupnya terasa sempurna, tidak seperti sekarang yang dipenuhi kesendirian. Lukas memiliki keluarga yang bahagia, istri tercinta bernama Randy, 2 putri kecil yang menggemaskan, dan seorang bayi yang masih menyusu. Kehidupan rumah tangganya penuh kehangatan dan tawa. Namun, realitas saat ini sangat berbeda. Lukas hidup sendiri, sementara Randy dan anak-anaknya telah pergi entah kemana. Sementara itu, Patrick, keponakannya, yang dulu anak kecil yang ceria, kini telah menjadi remaja 16 tahun yang memberontak. Di arena hoki es, Patrick terlibat perkelahian dengan teman-temannya dan melontarkan kata-kata kasar kepada pelatihnya. Ketika Lukas tiba untuk menemuinya, Patrick tidak terkejut. Ibunya telah lama meninggalkan mereka, sehingga setiap kali ayahnya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Lukas selalu menjadi orang yang datang untuk mengurusnya. Namun, kali ini berbeda. Patrick belum tahu bahwa ia akan menerima kabar buruk tentang kematian ayahnya. Berita itu datang begitu tiba-tiba. Bahkan saat perjalanan pulang, Patrick masih terlihat bingung bagaimana harus merespons situasi ini. Lukas khawatir berita tersebut akan meninggalkan trauma. Bertanya apakah Patrick ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya di kamar jenazah. Patrick tidak menangis. Ia hanya terus berkata, "Aku tidak tahu." Meski ragu, akhirnya Patrick pergi melihat ayahnya, meskipun hanya sepintas sebelum segera pergi. Malam harinya di rumah, Patrick tampaknya belum sepenuhnya menyadari perubahan besar dalam hidupnya. Ia mengundang teman-temannya untuk berkumpul. Seperti biasa, teman-teman Patrick yang masih remaja belum sepenuhnya memahami makna kematian. Obrolan mereka dengan cepat bergeser dari kematian ayah Patrick ke perdebatan tentang apakah A Star Trek adalah film yang bagus atau tidak, diiringi tawa riuh. Patrick kadang ikut tertawa bersama teman-temannya. Namun, di sela-sela kebahagiaan palsu itu, tatapan matanya sesekali menunjukkan rasa bingung dan kesedihan yang mendalam. Setelah teman-temannya pergi, Patrick masuk ke kamar Lukas dan bertanya apakah ia boleh mengizinkan pacarnya menginap. Percakapan mereka tentang topik tersebut terasa canggung, dengan Patrick mencoba bersikap santai. Saat hendak pergi, Patrick kembali ke kamar dan mengungkapkan pertanyaan yang sebenarnya ada di benaknya. Haruskah aku menelepon ibu dan memberitahunya tentang ayah? Lukas menjawab dengan tegas, "Aku rasa tidak, Patrick." Dan percakapan itu pun selesai. Keengganan Lukas tidak tanpa alasan. Ibu Patrick dikenal kasar, suka mabuk, dan tidak peduli. Lukas masih mengingat saat ia dan kakaknya pernah membawa Patrick kecil pulang, dan mereka menemukan ibunya mabuk berat, setengah telanjang di sofa ruang tamu. Selain perilakunya yang buruk, ibu Patrick juga meninggalkan suami dan anaknya di saat mereka sangat membutuhkan. Pergi entah kemana ketika suaminya sakit parah. Namun, meski demikian, Patrick tetap kembali ke kamarnya dan mengirim email kepada ibunya. Email itu dimulai dengan "Ibu tersayang." Untuk pertama kalinya, Patrick menunjukkan sisi lembutnya. Kematian ayahnya ternyata tidak semudah yang terlihat di luar. Ketegarannya selama ini hanyalah topeng. Ia membutuhkan seseorang untuk berbagi. Namun, Lukas, yang tenggelam dalam depresinya sendiri, tidak mampu menjadi tempat bersandar. Satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Patrick adalah ibunya yang dulu pernah meninggalkannya. Patrick sangat berharap ada tempat untuk meluapkan perasaannya, meski tahu ia mungkin tidak akan mendapat respons.
Keesokan harinya, Lukas membawa Patrick ke kantor pengacara untuk membahas surat wasiat ayahnya. Dalam surat itu, kakak Lukas menyerahkan hak asuh Patrick kepadanya. Namun, Lukas menunjukkan reaksi yang mengejutkan. Ia dengan tegas menolak menjadi wali Patrick, mengaku tidak mampu merawat siapapun. Penolakan Lukas ternyata memiliki alasan yang mendalam. Saat cerita berlanjut, perlahan terungkap tragedi yang menghancurkan hidup Lukas, menjelaskan depresi dan kemarahannya selama ini. Duduk di kursi, Lukas terjebak dalam ingatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bertahun-tahun yang lalu, pada suatu malam, Lukas mengadakan pesta minum di rumahnya bersama teman-teman. Mereka minum hingga larut malam, membuat kebisingan yang akhirnya membangunkan istrinya, Randy. Karena terganggu, Randy marah, dan teman-teman Lukas segera pergi. Namun, Lukas masih berada dalam suasana pesta, dan tidak segera berhenti. Setelah teman-temannya pergi, Lukas masih dalam suasana mabuk. Ia memutuskan untuk berjalan ke supermarket 24 jam terdekat untuk membeli lebih banyak alkohol. Malam musim dingin di Manchester begitu menusuk tulang. Dalam perjalanan pulang melewati jalan pedesaan yang panjang, ia tidak menyadari bahwa peristiwa yang mengerikan akan segera menghancurkan hidupnya. Saat hampir tiba di rumah, Lukas mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Rumahnya telah habis dilalap api. Api besar itu menghanguskan segalanya. Istrinya, Randy, berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tetapi ia menangis pilu karena 3 anak mereka masih terjebak di dalam rumah. Api baru berhasil dipadamkan keesokan paginya, dan tubuh ketiga anak itu ditemukan di antara puing-puing. Randy, yang menangis tanpa henti sepanjang malam, akhirnya dibawa ke ambulans. Sementara itu, Lukas hanya bisa berdiri terpaku dengan tatapan kosong. Ketika ia mencoba menghibur Randy, istrinya menolaknya dengan penuh kebencian. Di tengah rumah yang telah menjadi reruntuhan, Lukas menyaksikan petugas pemadam kebakaran mengangkat tubuh anak-anaknya, yang membuatnya sepenuhnya terpuruk. Setelah meninggalkan lokasi kebakaran, Lukas dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, ia menceritakan kronologi kejadian malam itu. Sebelum kebakaran, Lukas dan teman-temannya telah mengonsumsi alkohol dan ganja. Setelah teman-teman pergi, ia tetap terjaga, menonton televisi sambil terus minum bir. Ia sempat naik ke lantai atas untuk memeriksa anak-anaknya. Menyadari udara di lantai atas sangat dingin, Lukas ingin menyalakan pemanas. Namun, ia khawatir pemanas akan menyebabkan hidung Randy kering dan memicu sakit kepala. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyalakan perapian di rumah mereka. Sebelum pergi ke supermarket, Lukas menambahkan beberapa potong kayu bakar ke dalam perapian. Namun, dalam tergesa-gesa, ia lupa menutup pelindung perapian. Ketika baru keluar rumah, ia teringat kesalahan itu. Namun, Lukas merasa hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Rasa puas diri yang sesaat itu menjadi awal dari tragedi besar yang mengubah hidupnya menjadi neraka. Ketika kebakaran terjadi, Randy segera berlari ke lantai bawah untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, ia dengan cepat pingsan di lantai bawah karena terpapar asap tebal. Petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkannya. Tetapi beberapa saat kemudian, perapian di rumah itu meledak. Ledakan tersebut membuat petugas pemadam tidak lagi dapat masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anak. Setelah menceritakan segalanya, Lukas menunggu keputusan polisi. Ia siap untuk menerima hukuman atas kesalahannya. Namun, polisi justru mengatakan bahwa ia bebas untuk pergi karena tidak ada bukti yang cukup untuk menahannya. Bagi Lukas, dinyatakan bersalah mungkin bisa sedikit meringankan beban batinnya. Sebaliknya, ketika dinyatakan tidak bersalah, ia merasa kehilangan cara untuk menebus rasa bersalahnya. Keluar dari ruang interogasi, Lukas mengambil keputusan drastis untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meski begitu, upayanya digagalkan, dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa istrinya, Randy, tidak pernah memaafkannya. Randy percaya bahwa Lukas adalah penyebab kematian anak-anak mereka. Hubungan mereka pun hancur. Dan tak lama setelah itu mereka bercerai. Randy kemudian menikah lagi, sementara Lukas menjalani hidupnya dalam kesendirian. Inilah alasan mengapa Lukas menolak keras untuk menjadi wali siapapun. Hingga hari ini,
ia masih terperangkap dalam rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa tidak layak untuk merawat siapapun. Setelah meninggalkan kantor pengacara, Lukas kembali sibuk mengurus berbagai hal. Salah satunya adalah sebuah kapal yang telah bertahun-tahun ia gunakan, tetapi mesinnya sudah sangat tua dan bisa rusak kapan saja. Lukas berencana menjual kapal itu melalui bantuan Josh, tetapi Patrick menentang keras keputusan tersebut. Patrick yang terlihat santai di permukaan sebenarnya menyimpan alasan pribadi untuk tidak ingin menjual kapal itu. Kapal tersebut adalah kenangan masa kecilnya sekaligus satu-satunya penghubung dengan kenangan tentang ayahnya. Setelah meninggalkan dermaga, Lukas dan Patrick pergi ke rumah duka. Karena musim dingin yang keras, tanah di pemakaman tidak bisa digali. Atas saran seorang pastor, Lukas memutuskan untuk menyimpan jasad kakaknya di ruang pendingin selama 3 bulan hingga musim semi tiba, ketika pemakaman dapat dilakukan. Mendengar bahwa jasad ayahnya harus disimpan di ruang pendingin, Patrick terdiam, menahan emosi yang bercampur aduk. Mendengar bahwa jasad ayahnya harus disimpan di ruang pendingin selama 3 bulan, Patrick merasa sedih yang mendalam. Dalam upaya agar ayahnya dapat segera dimakamkan, ia berdebat sengit dengan Lukas di tengah dinginnya angin musim dingin. Namun, akhirnya mereka harus menerima kenyataan bahwa tidak ada pilihan lain. Dalam cerita ini, kapal peninggalan ayahnya dan keberatan Patrick terhadap jasad ayahnya disimpan di ruang pendingin mencerminkan 2 hal yang ia pegang erat. Meski Patrick tidak terlihat terlalu berduka secara emosional dalam kesehariannya, kedua hal tersebut menjadi simbol rasa rindunya yang mendalam terhadap ayahnya. Itu adalah cara Patrick mengungkapkan perasaan kehilangan yang tersembunyi. Setelah kembali dari rumah duka, Patrick kembali ke rutinitas sehari-harinya, seperti berlatih bersama bandnya dan menjaga hubungan dengan 2 pacarnya. Di sisi lain, Lukas menjalani malam yang sunyi di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari mantan istrinya, Randy. Sudah bertahun-tahun mereka tidak saling berbicara dan nada bicara mereka penuh dengan kesopanan formal. Randy mengungkapkan keinginannya untuk menghadiri pemakaman kakak Lukas. Lukas segera menyetujuinya, tetapi ia dikejutkan oleh kabar lain. "Seharusnya aku memberitahumu," kata Randy. "Aku sedang hamil." Lukas menanggapi dengan datar, menekan emosinya. "Oh, selamat, tidak masalah." Randy pun menutup telepon setelah memastikan bahwa ia dan suaminya yang baru akan diterima di pemakaman. Kabar kehamilan Randy meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan dalam hati Lukas. Ia merasa bahwa semua orang di sekitarnya telah melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan baru, sementara ia sendiri masih terjebak dalam masa lalu yang penuh rasa bersalah dan kesedihan. Pada hari pemakaman, Randy hadir bersama suaminya. Lukas memandang mantan istrinya seolah sedang berada dalam mimpi yang kabur. Tidak banyak kata yang terucap di antara mereka, hanya pelukan canggung yang singkat. Setelah pemakaman selesai, para tamu pulang satu persatu setelah menghadiri jamuan. Lukas dan Patrick kembali ke rumah mereka yang sunyi. Saat itu semua urusan pemakaman hampir selesai, tetapi beban emosional yang mereka bawa masih terasa berat. Rumah yang dingin dan sepi menjadi cerminan dari kehampaan yang kini mereka rasakan. Lukas mengingatkan Patrick bahwa mereka harus segera meninggalkan Manchester dan pindah ke Boston. Namun, Patrick sama sekali tidak setuju. Keduanya kembali terlibat dalam perdebatan sengit. Patrick bersikeras, "Aku tidak mau pindah. Semua temanku ada di sini. Aku bermain hoki es, basket, dan aku harus menjaga kapal kita. Selain itu, aku juga punya band." Lukas menanggapi dengan nada tajam, "Kau tahu aku hanya seorang petugas kebersihan di Quincy. Kenapa kau begitu peduli di mana aku tinggal?" Patrick tidak memahami alasan pamannya bersikeras meninggalkan Manchester. Baginya, kehidupan Lukas di Boston tampaknya sama saja tidak berarti. Namun, Patrick tidak tahu bahwa di masa lalu Lukas juga pernah tinggal di Manchester. Kehidupannya hancur setelah sebuah kebakaran besar yang merenggut nyawa anak-anaknya. Peristiwa itu juga menghancurkan pernikahannya dengan Randy. Tidak sanggup menghadapi kenangan pahit itu, Lukas memutuskan meninggalkan Manchester untuk selamanya. Setelah meninggalkan kota itu, Lukas menjalani kehidupan sederhana di Boston.
Ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan tinggal di ruang bawah tanah yang disediakan oleh komunitasnya. Meski kehidupannya monoton, penuh kesulitan, dan seringkali dipenuhi diskriminasi, Lukas tetap menolak untuk kembali ke Manchester, kota yang membawa luka mendalam-dalam hatinya. Kembalinya Lukas kali ini untuk mengurus pemakaman kakaknya adalah keputusan yang ia ambil dengan keberanian besar, meskipun rasa sakit lama kembali menghantui. Di sisi lain, Patrick yang masih remaja tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Suatu malam, saat turun ke dapur untuk mencari makanan, ia melihat tumpukan daging beku di dalam kulkas. Potongan dada ayam yang keras seperti batu itu langsung mengingatkannya pada jasad ayahnya yang disimpan di ruang pendingin rumah duka. Kesedihan mendalam akibat kehilangan ayahnya yang selama ini ia pendam tiba-tiba meluap. Semua ketegaran yang coba ia tunjukkan sebagai seorang remaja berusia 16 tahun runtuh seketika, dan ia tenggelam dalam kesedihan yang tak tertahankan. Patrick mulai merasa ada yang salah dengan dirinya. Ia berkata, "Aku merasa ada yang tidak beres." Lukas yang khawatir bertanya, "Apa maksudmu? Kau sakit?" Patrick hanya bisa menjawab, "Aku tidak tahu. Aku merasa aneh." Ketika ditanya lebih lanjut, ia mengaku mengalami kepanikan mendadak dan meminta agar sesuatu yang mengganggunya dikeluarkan, meskipun ia sendiri tidak tahu apa itu. Malam itu, Patrick akhirnya melepaskan semua topeng yang selama ini ia pakai. Kehilangan kasih sayang seorang ibu sejak kecil membuatnya mengalami banyak tekanan emosional. Ditambah lagi, kondisi ayahnya yang sakit parah semakin menambah beban hidupnya. Patrick, yang tumbuh di tengah perceraian orang tua, terbiasa menyembunyikan sensitivitas dan kerentanannya dengan bersikap memberontak dan dingin. Keesokan paginya, Lukas memutuskan untuk menunda rencana pindah ke Boston demi menjaga emosi Patrick. Ia memilih kembali ke Boston sendirian untuk mengemasi barang-barangnya dan kembali ke Manchester untuk mencari pekerjaan sementara. Ketika berada di ruang bawah tanah tempat tinggalnya, Lukas dengan cepat memasukkan barang-barangnya ke dalam kotak. Tetapi ia memperlakukan foto keluarganya dengan penuh hati-hati. Kembali ke Manchester, Lukas merasa terhimpit oleh kenangan masa lalu yang pahit. Melihat langit mendung dari jendela, ia dikepung oleh rasa sakit yang membuatnya sulit bernapas. Dalam ledakan emosional, ia memukul kaca jendela hingga pecah, melukai tangannya. Meski hidupnya kacau, Lukas tetap mencoba mencari pekerjaan. Namun, kepribadiannya yang berubah setelah kebakaran membuatnya sulit diterima. Reputasi buruknya di Manchester membuat banyak orang menghindarinya. Sementara itu, Patrick menerima email dari ibunya. Dalam email itu, sang ibu mengaku sudah berhenti minum alkohol, menemukan tunangan baru, dan ingin membangun kembali keluarga. Ia mengundang Patrick untuk makan siang bersama dan berjanji Patrick bisa tinggal bersamanya di masa depan. Dalam perjalanan menuju rumah ibunya, Patrick merasa cemas, tetapi juga penuh harapan. Saat tiba di rumah ibunya, Patrick bertemu dengan wanita yang tampaknya telah banyak berubah. Namun, makan siang berlangsung canggung. Ibunya terus-menerus memintanya untuk tidak sungkan, meskipun nadanya justru terasa dingin dan formal. Tak tahu harus berbuat apa, sang ibu segera pergi ke dapur diikuti oleh tunangannya. Hubungan antara mereka masih terasa seperti asing, meski waktu telah berlalu. Patrick merasa sangat canggung saat ditinggal sendirian di meja makan. Dalam perjalanan pulang, ia yang sebelumnya penuh harapan menjadi kecewa dan merasa kesepian. Malam harinya, Patrick menerima email dari tunangan ibunya. Email itu menyatakan bahwa ibunya belum siap untuk merawatnya dan memintanya untuk tidak datang tanpa pemberitahuan. Kata-kata yang dingin dan formal itu membuat Patrick kehilangan harapan untuk tinggal bersama ibunya. Lukas memahami bahwa pertemuan Patrick dengan ibunya tidak berjalan dengan baik. Ia tahu keponakannya terluka secara emosional. Untuk menghibur Patrick, Lukas memutuskan menjual beberapa senjata koleksinya dan menggunakan uang itu untuk membeli mesin baru bagi perahu Patrick. Mendengar kabar ini, Patrick akhirnya tersenyum. Keesokan harinya, mesin baru dipasang pada perahu yang sudah lama tak digunakan. Mereka akhirnya membawa perahu itu berlayar kembali ke laut.
Patrick mengajari pacarnya cara mengemudikan perahu, sementara Lukas duduk di bagian belakang, menikmati pemandangan dengan senyuman yang sudah lama tak terlihat di wajahnya. Dalam momen itu, suasana menjadi ceria, dan hubungan paman keponakan yang tegang akhirnya mencair di bawah langit luas di lautan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Begitu mereka kembali ke daratan, hati Lukas kembali hancur akibat pertemuan tak terduga. Di depannya, Randy, mantan istrinya, datang sambil mendorong kereta bayi anaknya yang baru lahir. Terakhir kali mereka bertemu di pemakaman, tetapi kali ini mereka akhirnya berbicara dari hati ke hati, mencurahkan segala kepahitan yang terpendam. Randy, yang dulu sering berkata kasar pada Lukas, kini merasa bersalah melihat mantan suaminya yang begitu patah semangat. Rasa penyesalan membanjiri hatinya. Namun, Lukas tidak menyalahkannya. Ia hanya merasa bahwa hidup telah memberinya beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Randy meminta maaf atas semua perkataan menyakitkan yang pernah ia lontarkan. Lukas dengan tenang menjawab bahwa ia tidak pernah menyalahkannya. Namun, ia mengakui bahwa hatinya telah hancur berkeping-keping dan tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Meski demikian, ia tidak ingin terus memikul rasa bersalah yang tidak semestinya. Randy berkata dengan penuh rasa bersalah, "Aku pantas masuk neraka atas kata-kata yang pernah kuucapkan padamu." Lukas dengan tenang mencoba menghentikannya. "Tidak, bukan begitu." Namun Randy terus meminta maaf dengan suara gemetar, mengungkapkan betapa ia menyesali semua yang telah terjadi. Dalam keheningan yang penuh emosi, Randy mengungkapkan, "Aku mencintaimu." Lukas dengan mata berkaca-kaca menjawab lirih, "Maaf, aku harus pergi." Randy mencoba menahannya. "Bisakah kita makan siang bersama?" Tetapi Lukas menolak dengan lembut. "Apa yang baru saja kamu katakan sudah cukup. Aku hanya ingin kamu tahu," kata Lukas, sebelum akhirnya pergi meninggalkan Randy dengan hati yang berat. Setelah berpisah dari Randy, Lukas pergi ke sebuah bar. Pertemuan singkat tadi membuka kembali luka-luka lama yang belum sembuh. Kenangan akan malam yang membawa keputusasaan kembali menghantui dirinya. Tidak tahu bagaimana menyalurkan emosinya, Lukas terlibat dalam perkelahian di bar. Beberapa pria besar dengan cepat mengalahkannya, dan ia tergeletak di lantai. Beruntung, Josh datang tepat waktu untuk menghentikan kekacauan lebih lanjut. Ketika Lukas terbangun, ia sudah berada di rumah Josh. Istri Josh sedang membersihkan lukanya dengan hati-hati. Lukas mencoba membayar biaya obat, tetapi Josh menolaknya. Duduk di sofa, kesedihan kembali menghantam Lukas. Kebakaran yang terjadi dulu telah menghancurkan segalanya. Dulu, setiap kali ia terlibat masalah, selalu ada kakaknya yang membantu menyelesaikan segalanya. Tetapi kini, kakaknya telah tiada. Lukas menyadari bahwa jika bukan karena bantuan Josh hari ini, mungkin tidak ada lagi yang peduli padanya di dunia ini. Perasaan kesepian dan kehilangan kembali menyeruak, membuatnya semakin tenggelam dalam rasa hampa yang tak tertahankan. Pada saat itu, Lukas yang selama ini dikenal dingin dan temperamental akhirnya tak mampu lagi menahan emosinya. Ia pecah dalam tangis yang menggetarkan, membiarkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam mengalir keluar. Beberapa hari kemudian, di suatu sore yang biasa, Lukas tertidur di sofa dengan televisi yang menayangkan pertandingan olahraga. Dalam mimpinya, ia melihat kedua putrinya duduk di sampingnya, bertanya apakah ia melihat api yang melalap tubuh mereka. Ia terbangun dengan napas tersengal dan mendapati rumahnya penuh dengan asap tebal. Alarm dapur berbunyi nyaring, sementara saus yang ia masak hangus total. Hanya beberapa menit lagi, kejadian itu bisa saja berubah menjadi kebakaran besar. Insiden itu membawa Lukas kembali ke dalam pusaran rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa tak layak mengurus siapapun dan khawatir tragedi yang sama akan menimpa Patrick, keponakannya. Malam itu juga, ia pergi ke rumah Josh, menyerahkan seluruh uang warisan dan dana perwalian dari kakaknya. Ia meminta Josh untuk mengadopsi Patrick. Sepulangnya ke rumah, Lukas memberitahu Patrick tentang rencana tersebut. Patrick, yang selama ini tidak ingin pindah ke Boston, akhirnya bisa tinggal di tempat yang ia inginkan. Namun, ia tidak memahami mengapa pamannya harus pergi.
Lukas duduk di sampingnya terlihat kelelahan dan dipenuhi rasa bersalah. Hanya mampu mengulang kata-kata, "Aku tidak sanggup lagi." Mendengar itu, Patrick memeluk Lukas erat-erat dan mereka berbagi kehangatan di tengah dinginnya musim dingin yang penuh konflik, umpatan, namun juga penuh kasih sayang yang tersembunyi. Bulan-bulan berlalu, salju di tanah mulai mencair, rerumputan segar tumbuh di lapangan, dan orang-orang mulai bermain perahu layar di tepi pantai. Di dermaga kecil kota, suara burung masih terdengar samar. Tidak peduli seberapa dingin dan keras musim dingin sebelumnya, musim semi datang dengan keyakinan penuh, membawa harapan baru. Patrick, seorang diri, pergi ke pemakaman untuk memilih lokasi penguburan ayahnya. Sementara itu, Lukas menemukan pekerjaan di Manchester dan memutuskan untuk tinggal lebih lama menemani Patrick sebelum akhirnya kembali ke Boston pada bulan Juli. Josh telah menandatangani perjanjian adopsi bersama pengacaranya. Perlahan namun pasti, perubahan terjadi di tengah keheningan. Hari pemakaman kakaknya pun tiba. Setelah melewati musim dingin yang panjang, jasad sang kakak akhirnya dibawa keluar dari ruang penyimpanan dingin, menandai akhir dari babak penuh duka dalam hidup mereka. Lukas dan Patrick memandang peti mati dengan perasaan mendalam, meski tanpa sepatah kata. Mereka telah berdebat terlalu banyak dalam proses mengurus upacara pemakaman ini. Namun, pada saat segalanya telah selesai, mereka hanya perlu diam dan mengucapkan selamat tinggal kepada masa lalu dengan tenang. Keluar dari pemakaman, Lukas dan Patrick berjalan berdampingan. Semua urusan telah selesai dan di hadapan mereka menanti kehidupan yang panjang dan penuh rutinitas. Saat melewati sebuah toko kecil, Lukas menemukan sebuah bola kecil berwarna putih di depan pintu. Mereka berjalan perlahan di jalan pedesaan dekat pantai. Tiba-tiba mulai bermain lempar tangkap bola. Lukas melempar bola ke arah Patrick. Namun ketika Patrick melempar kembali, Lukas sengaja tidak menangkapnya, sambil berkata, "Biarkan saja." Patrick, meski heran, masih mengambil bola itu kembali dan melanjutkan permainan dengan semangat. Adegan penutup film membawa kembali suasana seperti awal cerita. Patrick dan Lukas berada di atas perahu, namun kali ini tanpa kehadiran sang ayah yang telah tiada. Mereka menghadap lautan yang luas, memancing bersama. Patrick menggoyangkan ujung pancing dengan hati-hati, penuh harapan untuk menangkap ikan besar seperti di masa kecilnya. Lukas yang tetap tenang, duduk di sisinya tampak berbicara sesuatu. Namun, apa yang diucapkannya tidak lagi penting. Kata-kata itu lenyap bersama hembusan angin laut. Yang penting adalah mereka akan terus menghadapi kehidupan yang tak terduga. Terkadang tenang seperti laut yang damai, namun di saat lain bergolak seperti badai. Manchester by the Sea adalah film yang menyentuh tentang cinta dan penderitaan. Kota Manchester digambarkan dengan musim dingin yang dingin dan muram, menciptakan suasana pilu yang menusuk. Kebakaran malam itu menghancurkan seluruh kehidupan Lukas, membawanya ke dalam keputusasaan yang mendalam. Sepanjang film, dengan cara yang penuh kesabaran dan pengekangan, cerita ini seolah menjadi pernyataan sunyi atas beratnya beban hidup. Meski akhir film memperlihatkan musim semi yang penuh kehidupan, Lukas tetap belum mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Musim semi dalam cerita ini lebih mencerminkan kebangkitan Patrick. Saat berada di jalan kecil di tepi pantai, Patrick beberapa kali melempar bola kepada Lukas. Tetapi Lukas memilih untuk tidak menangkapnya, hanya berkata, "Biarkan saja." Kalimat sederhana itu mencerminkan penerimaan Lukas terhadap kenyataan, meski ia masih berjuang dengan masa lalunya. Pada akhirnya, mereka kembali ke atas perahu. Patrick, dengan penuh antusias, menggoyangkan ujung pancing, berharap bisa menangkap ikan besar. Namun, Lukas hanya memegang pancingnya tanpa minat untuk memancing. Bola dan pancing dalam cerita ini bukanlah detail sembarangan. Keduanya menjadi simbol harapan dan ekspektasi akan masa depan. Setelah melalui luka dan penderitaan, Patrick memilih untuk meninggalkan masa lalu dan menyambut kehidupan baru. Sebaliknya, Lukas hanya mampu berkata, "Biarkan saja." Film ini menggambarkan dua cara menghadapi penderitaan melalui karakter Patrick dan Lukas.
Cara pertama yang diwakili oleh Patrick adalah melupakan masa lalu dan melangkah maju. Cara kedua yang diwakili oleh Lukas adalah menerima kenyataan bahwa terkadang kita tidak mampu keluar dari penderitaan dan hanya bisa terus terjebak dalam pergulatannya. Cara pertama adalah harapan kita terhadap hidup, sedangkan cara kedua, meski terdengar pahit, adalah cerminan dari kenyataan hidup. Perahu dalam cerita ini melambangkan kebebasan, harapan, dan masa depan yang luas. Setiap orang seharusnya memiliki perahu mereka sendiri untuk berlayar menuju samudera luas kehidupan. Namun, penting juga untuk memahami bahwa kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Ada saatnya bagi sebagian orang untuk memutuskan berlabuh, berhenti sejenak, dan meresapi perjalanan mereka. Meskipun film ini terasa kelam, ada secercah harapan yang muncul dari kegelapan. Harapan itu adalah cinta. Setelah kebakaran tragis yang mengubah hidup Lukas, dia menyerah pada harapan, masa depan, bahkan dirinya sendiri. Dia kehilangan kemampuan untuk mencintai dirinya sendiri. Tetapi sepanjang cerita, dia tidak pernah lupa bagaimana mencintai orang lain. Di kamar mayat, dia menyandarkan wajahnya pada tubuh kakaknya sebagai tanda kasih yang mendalam. Saat kembali ke Boston untuk mengemas barang, dia dengan kasar memasukkan segala sesuatu ke dalam kotak, tetapi memperlakukan foto keluarganya dengan sangat hati-hati. Ketika Patrick kembali dari makan malam di rumah ibunya dan menerima email yang menunjukkan bahwa ibunya tidak ingin merawatnya, Lukas, yang merasa iba pada keponakannya, menjual senjatanya untuk membelikan mesin yang sangat diinginkan Patrick. Setelah memastikan Patrick diurus oleh Josh dan semuanya telah diatur dengan baik, Lukas masih khawatir keponakannya merasa kesepian dan sulit beradaptasi. Cinta yang Lukas tunjukkan, meskipun dalam bentuk yang sunyi dan penuh luka, adalah kekuatan pendorong yang membuatnya tetap bertahan di tengah gelapnya kehidupan. Lukas memutuskan untuk menyesuaikan diri demi keponakannya. Dia rela tinggal lebih lama di Manchester, mencari pekerjaan baru, dan menemani keponakannya hingga bulan Juli sebelum akhirnya pergi. Namun, semua pengorbanannya dilakukan dalam diam tanpa pernah diungkapkan kepada siapapun. Sejak peristiwa kebakaran itu, seakan-akan hidup tak pernah memberikan kesempatan bagi Lukas untuk bernapas lega. Meski kehidupannya terasa hancur berantakan, Lukas tetap dengan teguh memilih untuk mencintai. Cinta menjadi simbol kehangatan dalam kehidupan, saat-saat lembut yang memberikan harapan di tengah keterpurukan. Cinta juga merupakan kemampuan paling mendasar dan penting yang dimiliki oleh manusia. Manchester by the Sea mungkin terlihat seperti film yang suram dan tanpa harapan, tetapi di balik itu ia menyimpan empati yang mendalam. Film ini menyampaikan pesan bahwa ketika kita kehilangan segalanya, cinta adalah jalan keluar terakhir yang tersisa. Bahkan saat kita merasa putus asa terhadap masa depan, cinta tetap menjadi bukti bahwa kita masih hidup. Meskipun dunia tidak selalu terang dan kehidupan seringkali mengecewakan, cinta adalah pegangan terakhir yang harus kita jaga di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong dan akan kembali tanpa membawa apa-apa. Tidak ada yang benar-benar tidak bisa dilepaskan, kecuali hak untuk mencintai dan dicintai. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Drama Populer. Sampai jumpa di video berikutnya.